Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Syarifatul Hidayah, NIM 53020220024. Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Salatiga, kelas IAT B. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi tugas sebagai pengganti UAS mata kuliah tajwid. Di sini saya akan menjelaskan tentang babul idgham. Sebelum saya bahas lebih lanjut, apa sih idgham itu? Idgham secara bahasa berarti memasukkan. Sedangkan secara istilah, idgham berarti menggabungkan dua huruf, yaitu huruf pertama yang bertanda sukun dengan huruf kedua yang berharokat. Lalu digabungkan menjadi satu huruf, meleburnya huruf pertama dengan huruf kedua tadi dan diberinya dengan tanda tasydid, sehingga pengucapan makhrajnya itu secara bersamaan. Selanjutnya pembagian idgham. Idgham secara kesempurnaannya itu dibagi menjadi dua. Ada idgham kamil, ada idgham nakis. Sedangkan menurut sebabnya idgham itu dibagi menjadi tiga. Ada idgham mutamasilain, ada idgham mutajanisain, dan yang terakhir ada idgham mutaqarribain. Pertama, kita akan membahas idgham kamil. Nah, kamil sendiri itu kan artinya sudah sempurna. Jadi yang dimaksud dengan idgham kamil adalah meleburnya dua huruf secara sempurna, baik secara zat atau makhraj maupun sifatnya. Biasanya tuh dalam Al-Quran ditandai dengan adanya tasydid. Contohnya lafal ini, min rabbihim, min. Nah, di sini kan ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ro berharokat. Jadi dibaca ini huruf nunnya itu kan melebur semua ke huruf ro, baik makhraj huruf nunnya maupun sifat nunnya. Jadi bacanya itu mir rabbihim, bukan mir rabbihim lagi. Contohnya juga seperti manat ifatun. Itu kan ada huruf ta sukun bertemu dengan huruf to. Nah, itu tuh meleburnya juga secara sempurna. Jadi hamisnya huruf ta tuh udah hilang, udah ke to semua. Jadi bukan manat to tapi manat to ifatun. Nah, tandanya kan tadi biasanya ada tasydidnya gitu. Selanjutnya tuh ada idgham nakis. Idgham nakis. Nakis itu kan artinya kurang. Jadi yang dimaksud idgham nakis itu meleburnya dua huruf yang sama makhrajnya, tapi itu sifatnya beda. Maksudnya gini, yang meleburnya itu secara makhraj bukan sifatnya. Misalnya kayak kata ahad tuh. Di sini kan ada huruf to yang melebur ke huruf ta. Nah, secara makhrajnya itu emang to-nya sudah melebur ke huruf ta. Ya semua juga melebur. Ahad tuh. Tetapi sifat itbaqnya huruf to itu masih tampak kan, soalnya to itu kan hurufnya lebih berat daripada ta. Jadi bacaan juga nggak perlu dikolah-kolahkan kayak ahad to, tapi langsung ahad tuh gitu karena sudah diidghamkan. Nah, kayak juga itu may yasha'u. Di sini kan ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya. Yang mana kan dikatakan idgham karena dimasukkan bacanya. Bukan man nasya tapi may yasha. Nah, dikatakan nakisnya itu karena huruf nun yang melebur pada huruf ya itu sifat gunahnya itu masih tampak, jadi tidak secara keseluruhan. Makanya ini yang membedakan. Kalau mir rabbihim itu kan gunahnya sudah hilang. Kalau may yasha itu kan gunahnya masih ada. Jadi mir rabbihim may yasha itu kan. Jadi itu bacanya kayak ditahan kan, soalnya ada gunahnya itu tadi, sifat gunah. Nah, bedanya itu kalau yang ini kamil ada tasydidnya, kalau ini nakis itu cuma sekedar sukun bertemu huruf. Nggak ada tasydidnya dalam Al-Quran. Itu udah dipastikan sih tandanya tuh dalam Al-Quran tuh ada antara tasydid sama enggak. Malah yang kamil, malah yang nakis, pasti kelihatan. Nah, selanjutnya itu menurut sebab. Menurut sebab tadi idgham kan ada tiga. Yang pertama ada idgham mutamasilain, yang kedua ada idgham mutajanisain, terus ada idgham mutaqarribain.
Yang pertama itu ada idgham mutamasilain. Apa sih idgham mutamasilain itu? Idgham mutamasilain itu meleburnya dua huruf yang sama, baik makhrajnya, namanya maupun sifatnya. Nah, idgham mutamasilain itu dibagi menjadi dua. Ada idgham mutamasilain shaghir, ada idgham mutamasilain kabir. Idgham mutamasilain shaghir itu yang bertemunya dua huruf yang sama itu tadi, yang mana huruf pertamanya bertanda sukun, sedangkan huruf keduanya berharokat. Contohnya pada lafal apa ya? Bentar deh. Ini deh. Nah, dalam kata nasya'u itu kan ada huruf nun bertemu huruf nun. Yang nun pertamanya itu sukun, nun keduanya itu berharokat fathah. Jadi bacanya itu diidghamkan. Jadi nasya'u, nah itu kan sudah melebur secara kesemuanya ya. Baik itu baik makhraj maupun sifatnya. Nah, untuk yang khusus huruf nun ini kan bisa dikatakan gundah juga kan, karena nun sukun bertemu dengan huruf nun. Karena meleburnya secara sempurna, jadi idgham mutamasilain shaghir itu termasuk idgham kamil dan tandanya dengan adanya tasydid. Selanjutnya ada kata ini. Waqad qalu. Waqad qalu. Nah, di sini kan ada huruf dal bertemu dengan huruf dal. Dal pertamanya bertanda sukun, dal yang kedua itu berharokat. Jadi dal yang pertama ini sudah dileburkan semuanya ke huruf dal yang kedua. Leburnya secara sempurna. Buktinya apa? Ada tasydid di dal yang kedua ini. Jadi bacanya nggak perlu dikol-kolahkan, cukup waqad dakhalu, nggak perlu waqad dakhalu gitu. Untuk penggunaannya idgham mutamasilain shaghir itu tuh menurut riwayat Imam Hafiz itu wajib, kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama itu kalau huruf yang pertama itu berupa huruf mad, yang mana yaitu huruf alif, ya, dan wawu. Contohnya seperti amanu wa amilu. Di sini kan ada huruf wawu sukun bertemu dengan huruf wawu. Jadi bacanya cukup amanu wa amilu karena ini bacaan mad tabi'i. Jadi nggak perlu diidghamkan kayak amanu wa amilu gitu, nggak, cukup amanu wa amilu. Kayak juga isbiru wa sabiru wa rabitu gitu. Nggak perlu diidghamkan. Nah, seperti juga kayak alladzi yu'ti. Ini kan ada huruf ya sukun bertemu dengan huruf ya. Bacanya juga cukup alladzi yu'ti, yang dibaca matnya, bukan diidghamkan kayak alladzi yu'ti gitu, enggak. Tapi cukup dibaca matnya saja. Selanjutnya itu ada idgham terus yang kedua itu, keadaan yang kedua itu apabila itu huruf pertamanya itu berupa hak saktah. Pertama itu ada huruf hak saktah ya. Contohnya itu dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 28 terus yang bersambung ke ayat 29 yang bunyinya itu ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Nah, dalam kata itu kan yang maliyah itu tadi kan ada hak sukun, ada hak saktah. Terus yang selanjutnya itu kan bacanya dari huruf hak juga. Nah, itu cukup dibaca dengan idhar. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Bukan ma aghna anni maliyah halaka gitu, enggak perlu diidghamkan. Cukup dibaca idhar saja, dibaca jelas haknya. Terus ada lagi yang idgham mutamasilain kabir. Idgham mutamasilain kabir itu apabila ada huruf yang sama, baik makhraj, sifat maupun namanya, tapi itu kedua hurufnya tuh sama-sama berharokat. Kalau yang shaghir kan
pertamanya sukun, kedua berharokat. Kalau yang kabir itu keduanya sama-sama berharokat. Contohnya itu seperti lafal salakakum. Salakakum ini dibaca idgham menjadi salakum. Yang mana kan huruf pertama yang berharokat ini dileburkan huruf yang kedua. Lalu kan berarti yang kedua ini diberi tanda tasdid karena dia sudah disukunkan kan. Jadi bacanya bukan salakakum lagi tapi salakum. Seperti juga kata lafal manasikakum. Manasikakum ini kalau diidghamkan bacanya menjadi manasikum. Karena kaf yang pertama sudah diidghamkan ke kaf yang kedua dan kaf keduanya diberi tanda sukun. Jadi bukan manasikakum tapi manasikum. Nah, untuk yang idgham mutamatsilan kabir ini menurut riwayat Imam Hafiz itu bacaannya tidak wajib idgham kecuali dalam dua keadaan atau dua kata. Yang pertama itu kata lata manna yang ada di surat Yusuf itu. Terus yang kedua itu ada kata makaniya. Nah, untuk jelasnya biar saya tuliskan di sini. La tak manna. La tak manna. Jadi nggak bisa tulisannya pokoknya kosong. Kok yang benar? La tak manna. Itu kan asal katanya itu la tak manuna. Nah, di sini kan ini kan nun dhamma bertemu dengan huruf nun. Yang mana kan tadi kalau idgham mutamatsilan kabir itu kan sama-sama berharokat ya, dia kan berharokat semua. Tapi yang huruf yang huruf kedua, yang pertama itu kan dileburkan ke huruf yang pertama, jadi diganti dengan tanda tasydid ini. Jadi bacanya bukan lata manuna tapi lata manna. Nah, untuk yang ini khusus yang ini membacanya itu dengan ismam atau raum. Jadi lata manna bukan hanya lata manna begitu. Selanjutnya ada kata makananiya. Makaniya. Itu asal katanya makananiya. Nah, di sini kan ada huruf nun bertemu huruf nun juga. Ini yang pertama dileburkan ke huruf yang kedua, lalu dikasih tasydid. Jadi disukunkan aja kan, jadinya gini kan, makaniya. Jadi bacanya bukan makananiya tapi makaniya. Itu menurut Imam Hafiz ya, pengecualiannya untuk yang dua ini. Kalau yang lainnya tidak wajib idgham. Kalau yang khusus dua ini diidghamkan. Terus selanjutnya ada idgham mutajan lisain. Nah, kalau mutamatsilan itu sama baik nama makhraj ataupun sifatnya. Kalau mutajan lisan itu sama makhrajnya tapi itu berbeda sifatnya. Mutajan lisan sendiri itu hurufnya ada 8 ya. Itu ada ta, dal, dan to. Terus ada sa, za dan zo. Terus yang terakhir ada mim dan ba. Untuk lebih jelasnya tuh kan kalau ta, dal, dan to itu kan tempat keluar makhrajnya itu sama, yaitu dari punggung ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Tapi itu kan sifat ketiganya berbeda kan, ta, da, dan to. Nah, selanjutnya itu ada sa, zal, dan zo. Itu kan tempat keluarnya sama, yaitu dari ujung lidah bertemu dengan dengan gigi seri atas kan, sa, za, dan zo. Terus yang terakhir itu kan ada mim dan ba.
itu kan tempat keluar hurufnya sama, yaitu syafataini atau dua bibir. Tetapi sifat hurufnya itu berbeda masing-masingnya itu. Biar lebih jelasnya dikasih contoh deh. Yang pertama, misalnya kan tadi yang huruf ta, dal, dan to. Ini kan satu apa sih? Satu tempat pengeluaran makhraj ya. Bisa dikatakan itu sih. Nah, contohnya misalnya kayak huruf ta yang bertemu dengan huruf dal. Kayak kata ini kan, ta bertemu huruf dal. Itu contohnya seperti afqalat, da'a, wallaha, afqalat, da'a, wallaha. Nah, di sini ini kan ada huruf ta sukun bertemu dengan huruf dal, yang mana makhraj keduanya itu kan tempat pengeluarannya sama, tapi sifatnya itu berbeda. Yang mana sifat ta itu kan ada sifat hamznya ya, jadi kan misalnya asqalat gitu kan, kayak ada cis-cisnya gitu. Tapi karena bertemu dengan huruf dal, maka diidghamkan. Nah, idghamnya itu secara sempurna karena ada tanda tasydidnya itu kan. Jadi bacanya asqalat da'awallaha, bukan asqalat da'awallaha, enggak gitu. Terus selanjutnya ada huruf ta bertemu dengan huruf to. Ta bertemu huruf to. Contohnya pada lafaz ahammat ta'ifatun. Terus apa lagi ya? Itu kan kata ahammat to. Tulisannya gimana ya? Takutnya kalau salah soalnya. Itu pokoknya itu tadi kan ahammat ta'ifatun itu. Terus ada lagi kalau huruf huruf to bertemu dengan huruf ta. Kalau qad tabayyana itu kan badal ya, dia ketemu ta ya. Iya benar. Faqad dakhala. Faqad dakhala. Ini aja deh, ta yang bertemu ta ya. Contohnya kan kayak tadi ahatu. Ahatu. Nah, karena itu kan dalam melemburnya sifatnya huruf to itu tuh masih itu kan masih kayak apa ya, masih nampak. Tidak semuanya melebur huruf ta, yang melebur cuma hurufnya tapi sifatnya masih ada. Jadi meleburnya nggak sempurna, jadi yang ta ini nggak perlu ada tasydidnya. Jadi bacanya ahad bukan ahad tuh gitu. Cuma kan sifat idghamnya huruf to itu masih ada. Terus selanjutnya lagi ada yang kedua tadi itu huruf ta, zal, dan do. Sal, dal, dan do. Ini juga satu pengeluaran makhraj ya tempatnya itu. Misalnya kalau kayak contoh sal ketemu za. Sal ketemu zal. Itu contohnya yalhas dzalika. Yalhas. Ini beda kata ya. Yalhas dzalika. Nah, dalam ini kan huruf sa melebur dengan huruf zal. Itu meleburnya itu secara sempurna. Jadi baik sifat maupun makhrajnya itu melebur huruf dal semua. Jadi bacanya itu yalhas dzalika.
kalau itu meleburnya itu secara sempurna. Terus ada lagi kalau dal ketemu do, dal ketemu dengan huruf do. Contohnya id dolam tum, id dolam tum. Nah ini kan meleburnya itu juga secara sempurna ya. Dal sama do itu kan berat do hurufnya, kayak sama da itu kan berat da, makanya jadi meleburnya itu sempurna. Nah di sana dal sukun bertemu dengan huruf do itu termasuk idgham mutajan desain kan, yang apa sama tempat pengeluaran makhraj tapi beda sifat. Kayak kan da sama do itu sifatnya udah beda kan, cuma karena di meleburnya kan secara sempurna jadi ada tanda tasydidnya. Jadi bacanya idzolamu langsung masuk huruf do, nggak perlu idzolamu kan kadang da itu kayak ada gimana nya ya, idzolamu tapi langsung idzolam tum tuh. Selanjutnya yang terakhir itu dari mim ba ya. Ada misalnya kayak huruf ba ketemu huruf mim. Kalau enggak keditari juga enggak apa-apa sih, terserah. Yang penting itu huruf ini bertemu dengan huruf ini. Yang satunya sukun, yang satunya berharokat gitu. Contohnya kayak lafal kat ma'ana. Nah, huruf ba dan mim itu kan tempat keluar makhrajnya sama, yaitu kan syafatahnya atau dua bibir. Di sini ada ba sukun bertemu dengan huruf mim berharokat, maka diidghamkan. Nah, karena tempat pengeluaran hurufnya tadi kan sama, jadi itu meleburnya itu kan secara sempurna kan. Jadi bacanya irkam ma'ana gitu. Jadi apa ya, mimnya juga bisa kayak guna di mim tasdid. Jadi bukan irkam ma'ana tapi irkam ma'ana gitu bacanya. Terus selanjutnya ada idgham mutaqarribain. Nah ini yang agak banyak ini, mutaqarribain. Idgham mutaqarribain. Mutaqar itu artinya dekat. Nah, yang dimaksud dekat di sini itu makhraj dan sifatnya itu yang dekat. Kalau misalnya apa, mutamasilat kan sama tuh, sama makhraj, sifat maupun nama. Kalau mutajanissain itu makhrajnya yang sama, apa tempat keluar makhraj yang sama tapi sifatnya berbeda. Nah, untuk yang mutaqarribain ini itu cuma dekat doang, nggak sama gitu. Jadi itu entah makhraj dan sifatnya yang dekat, ya salah satunya deh ataupun dua-duanya gitu, yang penting dekat gitu. Yang dimaksud taqarrub tuh tajawur atau berdampingan dari sisi makhraj. Misalnya kayak tenggorok apa, tempat keluar makhraj itu tenggorokan bawah dengan tengah, terus tengah dengan atas, terus yang itu yang apa lisan itu kan itu apa ya, kalau yang di lidah itu kan saling berdampingan satu sama lain. Nah, untuk idgham mutaqarribain yang pertama contohnya itu apabila ada lam sukun bertemu dengan huruf ra. Idgham mutaqarribain yang berdekatan baik makhraj maupun sifatnya ataupun cuma salah satunya. Lam sukun bertemu dengan huruf ra. Nah, contohnya seperti bal rafa'ahu Allahu, bal rafa'ahu Allahu. Di sini ada lam sukun bertemu dengan huruf ra berharokat. Jadi lamnya diidghamkan ke huruf ra itu secara sempurna. Makanya di sini ada tasydid. Jadi bacanya bukan bal rafa'ahu wahu tapi dibaca bal rafa'ahu wahu. Terus ini juga ada ini bacanya bukan qul rabbi, bukan, tapi qur rabbi karena lam sukunnya sudah melebur secara sempurna ke huruf ra. Apa ya? Karena kan makhrajnya itu kan lebih hurufnya berat huruf ra itu udah lah, jadinya meleburnya tuh lamnya bisa lebur sempurna gitu, baik makhraj maupun sifatnya ke huruf ra-nya. Terus selanjutnya itu ada idgham syamsi. Nah,
idgham syamsi itu apabila ada lam taklif yang bertemu dengan huruf samsiah. Biasanya itu kayak kalau alif lam syamsiah itu loh, contohnya di situ. Yang mana kan huruf syamsiah sendiri itu kan ada 14. Biasanya tuh yang bisa disingkat dengan apa sih? Tiba tumasil rohman tafus difdani'am da su'adonni zur syarifalil karom. Biasanya itu sih saya kurang hafal jadi belum bisa menguasai secara penuh. Itu misalnya kayak lafal asyamsi. Di sini kan ada huruf lam nih, kan ada lam sukun kan aslinya. Cuma kan sudah melebur ke salah satu huruf syamsiah yaitu shin. Jadi meleburnya itu sudah secara sempurna. Katakan kamil ya, kalau sempurna itu kan ada tasydidnya juga ini. Jadi bukan al-syamsi tapi asyamsi. Juga seperti kata ar-rahman. Ar-rahman gitu. Ini kan ada huruf lam sukun bertemu huruf ro. Tadi kan kayak ini kan kalau lam sama ro itu kan beratan di ro, jadi meleburnya itu secara sempurna. Bukan al-rahman tapi jadi ar-rahman gitu. Terus pertemuan huruf qaf sukun pada kaf pada ayat alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Nah, di sini kan ada huruf qaf sukun bertemu huruf ka berharokat. Dileburkan huruf qaf sukunnya ke huruf ka secara sempurna, baik makhraj maupun sifatnya. Nah, kalau yang ini tuh kayaknya cuma khusus ya dia yang ini doang. Alam nakhluqkum. Jadi bacanya itu bukan alam nakhluqkum gitu enggak. Soalnya kalau huruf q-nya sudah melebur semua. Jadi kolkolanya sudah hilang. Bacanya alam nakhluqkum, masuk huruf kaf langsung, bukan dikolkolahin. Terus selanjutnya ada itu pertemuan nun sukun atau tanwin dengan dengan salah satu huruf yarmaluna atau yang biasa kita kenal dengan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Contohnya yang idgham bi gunnah itu kan ada ya, ada nun, ada mim, ada wawu. Contohnya itu seperti mayyaqulu. Salah tulisannya. Mayyaqulu. Nah, di sini kan ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya berharokat. Yang mana huruf nun ini melebur ke huruf ya, akan tetapi sifat gunnahnya atau sifat dengungnya huruf ya itu kan masih tampak ya. Jadi itu ini termasuk idgham naqis, enggak idgham kamil. Makanya di sini huruf ya-nya enggak ada tasydid. Bacanya kan mayyaqulu bukan man yaqulu kan. Terus itu kan kayak agak ditahan gitu kan mayyaqulu karena ada sifat gunnah dari huruf nunnya. Terus apa lagi? Min waro gitu kan. Min waro gitu. Misalnya gini, enggak tahu tulisannya gimana. Tapi menurut saya gini sih, min waro. Nah, ini kan ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf wawu, maka itu dibacanya tuh idgham jelas dimasukkan. Terus kan ini termasuk naqis juga, nggak sempurna kan meleburnya. Soalnya kan ini masih ada sifat gunnah dari huruf nunnya kan, min waro gitu kan. Jadi itu idghamnya tuh ada ditahan dulu gitu loh. Nah itu yang membedakan idgham kamil sama idgham naqis. Kalau yang
ini kan ada sifat gunahnya jadi ditahan. Kalau yang idgham kamil itu kan nggak ada gunahnya kan, jadi langsung gitu. Nah selanjutnya ada yang kalau idgham bila gunah itu kan ada lam, ada ro. Contohnya itu tadi kayak yang min rabbikum. Nah di sini kan ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ro, makanya dibaca idgham. Idghamnya dimasukkan secara sempurna karena gunnah maupun makhraj dari sifat huruf nunnya itu sudah melebur sempurna ke huruf ro. Jadi bacanya mir rabbikum, nggak perlu ditahan mir rabbikum gitu, nggak perlu, cukup dibaca dimasukkan saja karena itu hanya idgham bukan gunnah. Kan bila gunnah berarti tanpa gunnah, sedangkan ini kan dengan gunnah makanya ditahan bacanya. Terus sama kayak lafal apa ya, kalau yang lam itu contohnya seperti ya gitu deh pokoknya intinya itu. Terus oh ya apa mumpung ingat, kalau yang syamsiah tadi kan ada lam ta'rif bertemu dengan huruf syamsiah, tapi itu ada pengecualian, yaitu apabila lam ta'rif itu tadi bertemu dengan huruf lam, karena nanti jadinya bukan idgham mutaqarribain tapi menjadi idgham mutamatsilain karena kan hurufnya sama. Kalau mutaqarribain itu kan yang berdekatan bukan sama hurufnya. Nah untuk yang idgham ini tadi kan yang apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yarmaluna, itu kan semuanya termasuk idgham. Nah, itu kalau yang dalam dua kata ya, iya dalam dua kata. Kalau yang satu kata itu nggak diidghamkan, misalnya kayak ad-dunya gitu kan bacanya ad-dunya kan idhar, nggak ad-duya gitu kan nggak. Itu berarti kalau yang ini yang tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf salah satu ini tuh yang berbeda kata. Nah berlakunya itu semua tuh idgham kecuali yang berbeda kata, yang sama kata tadi. Terus yang dalam dua keadaan itu tidak dikatakan idgham mutaqarribain, yang mana apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf nun, karena kan tadi ada nun juga kan salah satu huruf idgham itu. Nah nanti kalau ada nun sukun bertemu dengan nun, itu jadinya bukan idgham mutaqarribain lagi tapi jadinya idgham mutamatsilain, karena kan sama hurufnya, sama makhrajnya, sama sifatnya. Jadi ini dikatakan idgham mutamatsilain bukan mutaqarribain. Nah selanjutnya tuh yang itu apabila ada saktah yang memisahkan itu, misalnya kayak lafal itu waqilah man waqilah man roqi kan. Nah roqi ini kan ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ro, tapi kan terpisah ada saktah kan, jadi bacanya bukan waqilah mar roqa gitu bukan, tapi tetap dibaca idhar waqilah man roqa. Oh ya aku ingat lagi kalau yang ini kalabal rona itu kan kalabal rona, ini kan ada saktah juga kan. Kala itu saya kala tuh ini apa ada alifnya ya, ada alifnya ini kalabal rona, bener gak sih tulisannya? Iya bener. Nah ini kan ada lam sukun bertemu huruf ro, tadi kan lam sukun bertemu huruf ro itu kan juga termasuk idgham mutaqarribain, cuma karena di sini itu kan ada saktah jadi bacanya dibaca idhar kalabal rona bukan kalabar rona, dari idghamkan. Nah mungkin itu saja ya, sekian dari saya. Kalau banyak kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar di sini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.